Halo adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti hari ini semangat banget ya untuk ikutin Bina Iman Anak lagi. Nah, adik-adik seperti biasa, sebelum kita memulai Bina Iman, kita bicara dulu sama Tuhan, kita menyapa Tuhan, kita berdoa. Kita tutup mata kita, lipat tangan kita, siapkan hati kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dalam tidur kami. Tuhan, kami bersyukur karena meskipun kami di rumah, kami tetap bisa sekolah minggu. Tuhan tolong siapkan hati kami agar bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kita tahu ya bahwa Tuhan itu melindungi kita dalam tidur kita, dalam aktivitas sehari-hari kita. Karena apa? Karena Tuhan sayang sama kita. Kalau gitu, sekarang Kak Jacqueline mau ngajak adik-adik untuk nyanyikan satu lagu, Yesus Sayang Padaku. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik sekarang nyanyiin sama-sama versi bahasa Inggrisnya ya. 1, 2, 3. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Nah, adik-adik, dari lagu yang pertama itu kita diingatkan ya bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Tapi kita juga perlu ingat loh, Tuhan itu nggak hanya menciptakan manusia, tapi juga ada kayak hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan Tuhan itu sayang sama semua ciptaannya, tanpa terkecuali loh adik-adik. Nah, kalau gitu sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu, yaitu Burung Pipit yang Kecil. Kita nyanyikan sama-sama sambil ikutin gerakan kakak ya. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Adik-adik, untuk versi yang terakhir kita gabungin ya dua-duanya. 1, 2, 3. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Pintar semuanya. Nah, sekarang kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, siapkan telinga kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, jumpa lagi nih di Sekolah Minggu Bina Iman Anak Santo Matias Rasul. Nah adik-adik, siapa nih yang masih ingat firman minggu lalu bercerita tentang apa?
Betul sekali, firman minggu lalu bercerita tentang bangsa Israel yang akhirnya berhasil dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa dan Harun. Maka akhirnya bangsa Israel melanjutkan perjalanan dengan menyeberangi Laut Teberau untuk sampai di sebuah padang gurun yang bernama Padang Gurun Syur. Di sana mereka berjalan selama 3 hari 3 malam tanpa sama sekali mendapatkan air. Akhirnya mereka tiba di sebuah kota bernama Kota Mara. Di sana mereka sangat gembira. Bayangkan adik-adik, mereka menemukan banyak sekali air. Tapi sayang disayang, ternyata air di sana tidak bisa mereka minum adik-adik. Kenapa tidak? Karena air di sana sangat pahit. Hayo, siapa yang di sini pernah sakit? Pernah minum obat nggak adik-adik? Rasanya bagaimana? Sangat pahit bukan? Nah, rasa air di sana pada saat itu sama seperti rasa obat yang adik-adik minum. Sangat pahit. Sehingga akhirnya mereka mulai marah-marah dan mereka mulai menyalahkan Musa. Apa yang dilakukan Musa selanjutnya? Musa kemudian berdoa dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan Musa sebuah tongkat. Tongkat ini ketika dilemparkan ke dalam air, maka air tersebut yang rasanya pahit akan berubah menjadi manis. Dan benarlah adik-adik, terjadilah demikian. Maka bangsa Israel bisa minum dengan amat sangat puas. Lalu kemudian dari kota Elim, mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju Padang Gurun Sin. Padang Gurun Sin ini letaknya di antara kota Elim dengan Gunung Sinai. Maka mereka kemudian kembali marah-marah dan bersungut-sungut serta menyalahkan Musa adik-adik karena mereka merasa kelaparan dan kehausan. Mereka mulai menyalahkan Musa karena Musa membawa mereka keluar dari bangsa Mesir sehingga mereka harus kelaparan dan kehausan. Tapi mereka lupa adik-adik, ketika mereka ada di bawah bangsa Mesir, mereka diperbudak. Mereka dipakai sesuka hati dan mereka disuruh bekerja siang dan malam tanpa henti. Nah, apa yang terjadi kemudian adik-adik? Musa kembali berdoa dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Maka Tuhan berfirman dan Tuhan berjanji kepada bangsa Israel dan juga Musa bahwa Tuhan akan memberikan roti dan daging kepada bangsa Israel. Maka benarlah terjadi demikian adik-adik. Setiap pagi keesokan harinya, Tuhan mendatangkan roti yang kita sebut sebagai roti mana. Roti tersebut berwarna putih dan rasanya amat sangat manis. Setiap hari bangsa Israel di pagi hari mengumpulkan roti tersebut dan memakannya sampai kenyang. Dan di sore hari Tuhan menjanjikan akan memberikan daging kepada bangsa Israel. Dan daging yang dimaksud di sini adalah daging burung puyuh. Maka terjadilah demikian adik-adik. Dan mereka makan roti mana dan daging burung puyuh sampai kenyang. Mereka makan setiap hari dan bahkan yang lebih baiknya lagi Tuhan kita itu adalah Tuhan melipat gandakan apa yang sudah kita ambil. Hebat sekali bukan adik-adik dan marah hati sekali Tuhan kita itu. Nah adik-adik bayangkan mereka akhirnya makan roti mana dan burung puyuh itu selama 40 tahun lamanya. Nah adik-adik bayangkan, mereka saja bangsa Israel yang kerjanya hanya bersungut-sungut, marah-marah dan menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan, itu saja dipelihara Tuhan. Tuhan amat sangat mencintai dan mengasihi mereka, padahal mereka lupa dengan Tuhan. Mereka tidak berdoa kepada Tuhan, mereka hanya bersungut-sungut dan marah-marah. Bayangkan dengan kita adik-adik, kakak, adik-adik dan semuanya. Kalau kita anak-anak Tuhan, pasti kita juga dipelihara Tuhan. Kita hanya perlu rajin berdoa, berserah, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan. Nah adik-adik, karena bangsa Israel terus-menerus bersungut-sungut selama 40 tahun lamanya sampai menuju tanah terjanji, akhirnya Tuhan memberikan banyak sekali aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada Musa. Aturannya seperti apa dan berapa banyak? Kita tunggu di Sekolah Minggu Bina Iman Anak selanjutnya. Bye-bye.
Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Angel. Nah, gimana adik-adik tadi udah dengerin firman-Nya kan? Yaitu mengenai Tuhan menyediakan air, roti mana, dan juga burung puyuh bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik seperti biasa setelah mendengarkan firman, sekarang bersama kakak kita mulai bikin kreativitas ya sama-sama. Yuk ikutin kakak terus. Nah, adik-adik, sekarang kita siapin dulu ya kertas bufalonya yang tadi. Nah, kertas bufalonya kalau udah adik-adik ambil, sekarang kita lipat menjadi dua ya, seperti ini. Seperti buku. Nah, setelah dilipat menjadi dua seperti ini, adik-adik bisa tulis ya di sini. Di sini kita tulis sama-sama di pagi hari, lalu di sebelah sininya kita tulis di sore hari. Oke? Nah, adik-adik, tadi kakak udah tulis nih, yang sebelah sini di pagi hari dan yang di sebelah sini di sore hari. Nah, adik-adik, seperti yang kita ketahui dari firman, bahwa Allah menyediakan bagi bangsa Israel di pagi hari, yaitu roti mana, dan juga di sore hari bagi bangsa Israel, yaitu burung puyuh. Nah, adik-adik, sekarang kita sama-sama tulis ya di bagian bawahnya. Di sini yang di pagi hari kita tulis roti mana, sedangkan yang di sore hari kita tulis burung puyuh. Oke adik-adik? Nah, adik-adik, kalau sudah menulis tadi, sekarang kita ambil gambar yang tadi sudah disediakan ya adik-adik. Nah, di sini kan ada gambar apa? Ayo. Ada benar, ini gambar burung puyuh dan ini keranjang berisi roti mana. Nah, adik-adik sekarang, adik-adik bisa warnain burung puyuhnya ya. Nanti kita mau gunting lalu tempel di kertas buffalo tadi, oke? Nah, adik-adik, ini burung puyuhnya sudah tadi kakak sudah warnain dan sudah kakak tempel juga ya di sebelah sini. Nah, sekarang adik-adik yang di pagi hari untuk yang roti mana masih kosong kan? Nah, oleh karena itu kakak tadi sudah menyediakan kapas untuk kita tempel di sini di tempat yang kosong ini di roti. Nah, ini tuh kita anggap sebagai roti mana ya adik-adik. Nanti kapas-kapas ini bisa kita sobek kecil-kecil lalu kita tempelin di sini. Oke? Nah, adik-adik, kreativitasnya udah jadi deh. Nah, adik-adik, oleh karena itu kita tidak boleh ya seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut. Karena Tuhan pasti selalu mempunyai rencana indah untuk kehidupan kita. Dan Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Oleh karena itu, adik-adik kita lanjut berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan dan perlindungan-Mu. Tuhan, bantulah kami agar kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang taat. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami tidak mudah mengeluh dan selalu percaya akan rencana yang indah yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, kreativitasnya sampai segitu ya. Nah, hari ini sudah selesai bianya. Oleh karena itu, jangan lupa kita bertemu di kesempatan lainnya. Dadah adik-adik, sampai jumpa.